Memang malam ini sesungguhnya masih dalam proses recovery. Kesehatan saya belum sempurna, tapi yang penting asal tidak libur lah, kita mulai aja. Ya, karena apa? Saya kangen kok pengen ketemu dengan sahabat-sahabat, sekalipun hanya 1 jam. Ya kan, sebab dalam keadaan kita bahagia, proses kesembuhan juga akan lebih cepat kok. Ya, jangan biarkan hatimu gaduh, kecewa. Bahagiakan hatimu. Itu salah satu cara menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, pada closing statement ini artinya seringkali kita dari kajian ini menyepelekan orang yang sudah diberi firasat oleh Tuhan itu, karena kedekatannya dengan Tuhan, dengan kemarifatannya, dia diberi kemampuan punya indera keenam yang bisa melihat, menerawang apa yang terjadi. Di tengah-tengah masyarakatnya itu reaksinya beragam. Ada yang disepelekan, ada yang dianggapnya pendusta, dukun palsu, betul nggak? Ya. Ada yang saking persanya disebut waliullah dan sebagainya. Ya. Nah itu saya kira persoalan firasat itu tidak menjadi standar, hanya sebagai indikator saja. Ya, bahwa orang itu sudah kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan bisa melihat kedekatan Tuhannya di dalam hatinya sendiri. Ya, melalui proses perawatan, ya, pemeliharaan, kejernihan, kebersihan hatinya yang terus berkesinambungan. Saya kira siapapun akan bisa mendapatkan anugerah semacam itu asal konsisten selalu merawat bagaimana hati kita selalu dalam keadaan damai semacam itu. Ibaratnya begini, ketika air itu mengalir seperti sungai Cimanuk, bangkai-bangkai binatang, apakah bangkai kerbau, bangkai anjing, bangkai kucing, bangkai tikus, dengan arus yang deras tidak akan membuat air sungai Cimanuk itu menjadi berbau busuk. Ya, karena semuanya mengalir. Nah, otak seperti itu tuh otaknya para ulama yang aktivitasnya sehari-hari. Tetapi ketika air itu tenang, jernih, tidak digoyang, tidak diaduk-aduk, apa yang terjadi? Semua partikel-partikel yang ada, endut-endutnya itu akan turun semua ke bawah, dan terjadilah air itu menjadi bening, transparan, sampai ikan yang mengalir pun kelihatan semuanya. Itulah hatinya orang-orang yang jiwanya damai. Tetapi kedua-duanya punya sisi positif dan negatif. Air yang tenang, tidak mengalir, dia jernih. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, tidak disuling, tidak difilter dengan baik, lama-lama bisa bau busuk juga. Hati-hati. Ya, otak para ulama ya beraktivitas ngaji, ceramah, diskusi sebagainya, dia mengalir, dia nggak busuk, sampah semua lewat semuanya, nggak ada pengaruhnya. Ya, tetapi ya tidak jelas apa di dalam air itu, kita ada yang tahu. Ya, karena mereka dalam stream lain, arus besar itu terbawa dalam semacam itu. Jadi ini dalam artian ulama aktivitas seperti itu
ini para sufi yang merawat kedamaian hati yang seperti itu masing-masing punya resiko yang berimbang juga sesungguhnya. Tinggal Anda memilih bagaimana kira-kira airnya deras mengalir tapi tanpa ada bangkai-bangkai dan airnya jernih, bagaimana caranya terserah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.